Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi pembacaan Alkitab kita. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Tema renungan kita pada hari ini yaitu hidup dalam Tuhan. Kitab Mazmur adalah sebuah kumpulan puisi dan nyanyian yang digunakan dalam ibadah dan penyembahan di Bait Suci Israel. Pada pasal yang kedua yang kita baca tadi adalah sebuah mazmur kerajaan yang menggambarkan kuasa dan kedaulatan Allah. Mazmur ini diyakini ditulis oleh Raja Daud yang merupakan Raja Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi. Daud adalah seorang pemimpin yang diurapi oleh Allah, dan mazmur ini mencerminkan pengalaman dan pemikirannya sebagai seorang raja. Mazmur ini mencerminkan pemahaman orang Israel tentang kekuasaan dan kerajaan. Pada masa itu, kerajaan dianggap sebagai simbol kekuasaan dan otoritas yang harus tunduk kepada Allah sebagai raja tertinggi. Mazmur ini juga menggunakan bahasa metaforis dan imajinatif untuk menggambarkan kuasa Allah dan perannya sebagai raja. Mazmur ini juga mengandung unsur pujian dan doa kepada Allah. Dalam ayat sebelumnya, Mazmur ini dimulai dengan pertanyaan retoris tentang mengapa bangsa-bangsa dan penguasa-penguasa dunia memberontak terhadap Allah. Mazmur ini juga menegaskan bahwa Allah akan menegakkan kerajaannya di bumi dan menghancurkan musuh-musuhnya. Mazmur ini mengajarkan bahwa Allah adalah Raja yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, dan juga mengajarkan bahwa Allah mengasihi umatnya. Dari pasal 2 di dalam Mazmur yang kita baca tadi, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari dan tentunya juga dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, hidup dalam takut akan Tuhan, yang artinya hidup dalam kebenaran. Sedapat-dapatnya kita dapat belajar mengendalikan diri, memberi kontrol pada diri,
dengan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Yang kedua, jadikan kehidupan kita sehari-hari sebagai ibadah kepada Tuhan. Artinya, apapun yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan hendaklah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan senantiasa selalu dipelihara oleh-Nya. Karena itu berbahagialah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang hidup di dalam Tuhan. Karena segala sesuatunya telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kiranya pewartaan firman Tuhan hari ini sungguh dapat meneguhkan iman kita dan menyemangati kita untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, dalam hidup yang takut akan Tuhan dan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.